Ya baru kali ini gue sangat-sangat heran sama Infinix. Tumben banget mereka bisa salah pilih chipset. Ya nggak tahu sih, tapi gue agak menyayangkan. Padahal ini bagus banget handphonenya. Dari desain, layar, baterainya, ya hampir semuanya. Gue cuma heran ya, kayaknya si Infinix ini dijegat sama MediaTek buat pakai chipset ini aja gitu. Penasaran maksud gue tuh apa? Ya stay tune aja. Jangan lupa juga subscribe channel Nyantai. Nah langsung aja nih, biar lu nggak nungguin. Jadi Infinix ini tuh udah mantep banget keluarin line up Note 40 series yang super komplit. Dari yang basic 4G, Pro 4G, Pro 5G sampai yang ini Pro plus 5G. Ada 4 line up. Kelihatan perkembangannya sama keseriusannya buat kasih pilihan di harga mid-range ke bawah, bisa nyesuaiin kantong jajan warga mendang-mending. Nah, tapi ini emang nih udah dipantau-pantau nih dari 4G-nya rilis, kita udah lihat nih kok 5G-nya di luar negeri tuh pakai Dimensity 7020. Ini agak aneh nih, padahal yang 4G-nya udah cukup aja gitu, pakai G99 Ultimate kan. Ya udah bersyukurlah, mengira Infinix Indo nggak mau nih bawa seri 5G-nya ke Indonesia. Tapi ternyata sayang sekali guys, Infinix gak mau kalah kelihatannya sama Redmi Note 13 series yang banyak banget serinya ya. Dibawa masuk nih handphone dan gua agak menyayangkan. Nih gue jelasin dulu deh soal Dimensity 7020. Ini chipset rebranding deck dari Dimensity 930 yang kalau mau dibilang upgrade dari 920 itu kurang tepat, dan makanya kemarin itu upgrade handphone yang sebelumnya pakai 920 langsung naik ke 1080 karena jauh lebih optimal. Cek aja nano review dari Antutu, malah turun tuh skornya. GPU-nya sih yang paling aneh banget, dari yang udah bener-bener pakai GPU Mali di 920 tiba-tiba pakai GPU IMG BXM yang jarang dipakai. Mending lebih kenceng. Ini mah enggak gitu ya. Jadi ya biasa nih. Jadi yang biasa si Infinix kasih harga entry to mid itu oke dari spek dan harga, sekarang nih kayaknya enggak dulu nih. Padahal handphonenya ini dari juga dirancang sama Infinix itu dengan bagus. Lihat aja nih, handphone kayak begini ini handphone punya Infinix loh ya. Dah gitu, kalau buka device info HD-nya, device info HW kalau salah ya, spek SoC-nya ini nggak ganti lagi, masih Dimensity 930-nya MediaTek nih. Ini MediaTek gitu ya. Kayak kurang gitu. Kurang percaya juga nih kalian. Ya udah, langsung aja cek testing benchmark-nya deh di handphone ini. Dari Antutunya mirip sama kayak di Nano Review nih. Dapat skor 469 ribuan dengan skor GPU yang kecil, dan kalau dibandingkan dengan G99 itu kayak nggak ada kerasa peningkatan yang signifikan. Masih di range 400 ribuan juga gitu. Performance CPU-nya di Geekbench ya nggak ada masalah karena basisnya itu nggak beda. Nah 3D Mark Slingshot itu bisa dapat di angka 3400-an, dan parahnya yang White Live ini malah nggak support full kan di sini. Kayak gimana gitu ya. Jadi kayak agak menyayangkan nih. Kayaknya si Infinix harus banget itu pakai chipset ini gitu. Ya sebenarnya nggak tahu ya. Sebenarnya ini ya kalau misalnya dikatakan enak apa enggak ya sebenarnya aman-aman aja kalau ditargetkan handphone ini ke kasual, karena nggak akan pakai full performance SoC-nya gitu. Ya karena dari stability testnya aja masih tergolong aman nih. Naik turun yang agak random memang pas di tes sejam, tapi nggak ada yang penurunannya signifikan gitu sampai turun bawah. Ini masih tergolong bagus. Tapi untuk main game ya jadinya seperti ini. Kita ngetes handphone ya dalam suhu ruangan di 27 sampai 8 derajat. Pakai kondisi optimal dan aktifin mode performance-nya dari Infinix yang tinggal swipe kiri aja gitu. Dan ini nggak ada settingan buat limit-limit kayak saudaranya si Itel punya. Nah, dari game pertama yaitu Genshin, settingan medium 60 fps dapat rata-rata di 32 fps. Dengan permainan selama 19 menit itu makan 7% baterai dan suhunya tertinggi di 43 derajat Celcius. Buat Genshin Impact ini agak aneh sih ya. King Phoenix yang dikenal sebagai kingnya karena biasanya HP murahnya itu bisa sikat game bahkan Genshin. Nah di seri 4 jutaan ini agak lain nih. Buat settingan mediumnya agak kewalahan nih handphone. Sebenarnya ya playable 30 fps ya so-so lah ya. Tapi kalau lu cek kompetitornya, gua nggak sebut merek aja nih sekarang ya. Medium bahkan high setting itu udah lumayan bisa ngangkat di atas 40 fps-an. Nah, kok ini nih 4 juta nggak bisa gitu. Mungkin lu bilang makanya main di settingan low dong ya. Ya kalau lo mah ya mending lu beli Intel P55 5G juga udah bisa gitu. Nah, ini ekspektasi kita udah tinggi jatuh gitu. Ini asumsi gua juga nih karena ini SoC-nya nih emang agak jadul, ditambah GPU-nya ya yang kalau kata Gary itu sepeda BMX gitu. Jadinya ya begini hasilnya. Lalu game kedua, Mobile Legends. Settingan Super Ultra 90 fps dapat rata-rata di 79 fps dan permainan selama 42 menit makan 13% dan suhunya tertinggi itu di 42 derajat Celcius. Nah, buat main Mobile Legends ini sebenarnya sedikit lagi mantep nih. Tapi sayangnya masih ada turunnya ya, terutama pas lagi war terakhir. Lagi-lagi ini kayaknya kemampuan GPU-nya yang agak empot-empotan buat render 10 hero ngeluarin skill secara bersamaan.
Dan lagi-lagi, kenapa gue bilang kayak gini? Karena ada benchmarknya di handphone kompetitor di harganya. Suhunya masih kategori hangat aja, layarnya aman, cuma masalah di frame drop aja. Kalau limit ini kayaknya nggak ada ya, palingan biar makin asik ya. Ya lu main di smooth aja lah kalau mau ya, mau nggak mau gitu. Kalau game PUBG nih, game ketiga itu settingan smooth ultra 40 fps, dapat rata-rata di 39 fps. Dan main selama 28 menit, makan 8% doang, dan suhunya tertinggi cuma di 39 derajat Celcius. Kalau PUBG sih nggak ada masalah ya, yang gimana-gimana. Speaker stereo, layarnya juga nggak ada masalah, gyronya hardware, suhunya adem juga. Ya sebenarnya adem karena 40 fps aja sih. Nah itu, palingan dilimitasi di fps-nya aja sih. Kayaknya kalau 60 fps mungkin masih bisa gitu. Agak sayang aja kalau ini mentok di 40 fps. Selanjutnya untuk game CODM di mode multiplayer settingan high max 60 fps dapat rata-rata di 52 fps dan permainan selama 28 menit makan 8% dan suhu tertingginya itu di 39 derajat Celcius. Nah, buat multiplayer sebenarnya gua agak kaget ya. Kalau lu lihat chart di awal-awal agak mengerikan gitu. Bisa turun-turun begitu FPS-nya. Gua nggak tahu kenapa sih ya, agak sama kasusnya gitu kayak main Genshin Impact di handphone ini yang awalnya kayak nge-lag gitu terus lancar. Asumsinya sih kayak udah jelas nih sepeda BMX-nya ini ya. Tapi kalau kesannya kalau kesana ya FPS-nya asik kok walaupun nggak rata di 60 FPS. Di suhu yang terbilang adem juga ya aman lah untuk di game ini. Lalu untuk di mode Battle Royale-nya di settingan High Max 60 FPS dapat rata-rata di 55 FPS. Dan untuk permainan selama 36 menit makan 14% dan suhunya tertinggi itu di 44 derajat Celcius. Nah buat Battle Royale sih gua rasa sih ini ya lumayan ngagetin. Pertama kalau suhu ya udah lebih panas, itu udah hampir pasti di hampir semua HP yang kita tes juga. Main Battle Royale di CODM itu memang agak hangat aja gitu karena jelas mapnya lebih besar, rendernya juga lebih banyak, dan dari segi FPS-nya pun beberapa kali turun ke 40. Walaupun sebenarnya 40 FPS itu di kategori nyebelin, tapi nggak apa-apa. Gua rasa sih idealnya main di rata kiri aja. Harusnya sih lebih asik dibandingkan rata kanan. Kayaknya emang Infinix Note 40 Pro Plus itu bukan untuk gaming mungkin. Jadi ya gitu, sebenarnya masih bisa buat main game, tapi balik lagi dengan harga yang ditawarkan ya. Lu udah paham lah kalau soal performance Infinix Note 40 Pro ataupun Pro Plus 5G bukan di ranahnya nih sekarang. Walaupun dia udah vapor chamber, cuma kayaknya throttling-nya ini bukan dari suhu nih, melainkan dari dalaman hardware ya, si SoC-nya. Ya, tapi baik lagi lah, lu lihat handphonenya. Gua setuju kalau ada yang bilang handphone ini desainnya premium. Beneran deh. Kayak desain curve depan belakang kayak gini tuh memang bisa jadi nilai jual banget kalau handphone itu bukan handphone murah, nggak kotakan gitu maksud gua. Dari warnanya yang gue pegang ini hijau emas itu kombinasi yang pas juga, kamera bawahnya pun nggak norak. Ya mewah lah, udah cukup mewah. Tapi gue bingung nih, kenapa sampai ada Active Halo di bagian sini nih? Active Halo Lighting di bagian sini. Oke sih, buat nandai kalau ada notif pas handphonenya lagi taruh meja, unik gitu ya. Cuma gue ngarep nih minimal ada warna settingan putihnya gitu. Kalau ada itu pasti bakalan bagus, nggak RGB yang kesannya itu nggak masuk karena ini desainnya udah mewah. Lu tambahin RGB kayak kurang cocok gitu. Nah, kalau putih pasti bakal bagus. Utilitas, port tombol standar handphone mid-range sekarang, nggak ada jack audio, SD card nggak ada slotnya, cuma dual SIM doang. Terus juga layarnya pun gua suka desainnya, sama curve-nya dan juga bezelnya yang sudah simetris tipis pula. Ya ini bagus lah handphone. Spek layarnya juga oke, dari ukuran 6,78 inci resolusi Full HD, punya panel AMOLED 1300 nits peaknya di 120Hz juga refresh rate-nya. Nggak ada touch delay juga, aman banget buat lu pakai nonton atau main game juga. Ya oke lah ini. Intinya udah bagus lah untuk kelasan Infinix saat ini. Terus buat OS-nya ya masih XOS juga, XOS 14 out of the box-nya, basis Android 14 juga, secara penggunaan standar Infinix juga, basic OS aja. Untuk bloatware dia udah minim, tapi lebih banyak aplikasi bawaan Infinix-nya aja yang cukup melimpah, dan iklannya sih kayaknya udah nggak ada. Update OS juga udah standar Infinix sekarang lah ya, udah standarin sama gitu. Buat baterai juga lumayan di 4500 mAh, tapi fast charging ini sekarang sampai 100 watt. Bypass charging tetap ada dengan sekarang di Note 40 series tuh bawa fitur wireless charging juga. Ini tuh bagus ya, dan gue respect parah walaupun dia belum ada magnet dan nempelin charger secara gampang, setidaknya dari case bawaannya itu udah punya fitur magnet dan berjalan normal juga untuk chargingnya. Ditambah di paketannya pun dapat power bank wireless lagi ya walaupun cuma 5.000 ya sekali charge doang. Tapi di sini tuh gue salut banget ya, dari semenjak GT10 Pro, Infinix Note-nya itu ada itu fiturnya, sampai sekarang pun juga tetap ada, konsisten gitu dari segi baterainya. Sama nih yang nggak boleh dilewat, yang sekarang ini dia itu punya chip buat efisiensi baterainya, yaitu X1 Cheetah atau Cheetah X1 kalau nggak salah. Ya walaupun gua nggak tahu detail gunanya itu buat apa, karena mereka cuma state 200% lebih
efisien doang. Ya cuma oke lah ya, ada gituan. Jaringan jelas 5G, NFC-nya ada pula, fingerprint on display. Ya ini udah nggak kerasa murah lagi lah dari segi teknologinya. Bahkan speaker sama mic-nya udah bagus juga gitu. Nanti deh dengerin suaranya Gary pas tes video buat mic-nya. Sekarang kita bahas dulu soal kameranya yang punya 3 setup kamera, tapi yang keguna cuma satu, 108 megapiksel kamera utamanya dengan OIS. Sisanya gimmick aja, bukan ultrawide ataupun telephoto. Kalau kamera depan dia ada 32 megapiksel punya, hasilnya ya standar Infinix kayak biasanya, kayak foto yang terlalu tinggi sharpeningnya sama saturasinya juga, jadi ya warnanya nggak natural. Ya memang agak disayangkan masih belum dirapiin lagi, tapi setidaknya improve-annya kali ini tuh ya fotonya udah shareable kok. Cuma rumput-rumput aja sama objek merawat dia gitu, jadi kayak agak pusing lihat hasilnya karena dinaikin sharpeningnya. Dia ada mode auto HDR yang jelas main sedikit di bagian dynamic range-nya agar lebih oke. Terlihat dari area shadow-nya pun ya udah lebih bagus, sama AI-nya pun dia mainin dari segi warnanya lagi. Ya sebenarnya sih ini udah improve ya dari hasil fotonya. Cuma masih belum main ke ranah yang lebih natural, yang lebih vivid, yang kayak ready to post lah sekarang gitu untuk si Infinix Mania sekarang. Buat foto malam pun juga di mode standarnya udah kelihatan oke, nggak bener-bener redup, terus lo masih bisa rapin lagi pakai night mode-nya pula. Ini secara overall udah nggak mengecewakan lah dari kameranya Infinix kali ini. Videonya bisa rekam 2K 30 fps dan Full HD 60 fps, cuma untuk stabilizer itu bisa di iOS aja. Kalau mau pakai OS-nya cuma ada di Full HD 30 fps doang. Hasilnya tergolong oke, dari segi warna mau di siang hari ataupun malam hari itu masih rapi. Paling dari segi stabilizer efek AIS-nya aja nih yang bikin gambarnya jadi kayak agak jelly gitu. Tapi nggak mengecewakan lah, apalagi ini kan mic-nya ya kayak Gary bikin nih, kayak gini suaranya. Iya. Ini adalah kebun Oji ya akhirnya. Jadi gue sesuai dengan permintaan para warga. Enggak sih, beberapa warga gitu ya. Ini gue balik ke kebun Oge nih. Nih gue udah ini nih, fulfill misi ya. Nih. Ini bener-bener di kebun gitu. Tapi sayangnya ini udah ada anginnya nih. Sebenarnya tuh gue ngetes di sini tuh karena ngetes angin aja sih sama cahayanya. Cuman sayangnya matahari nggak kelihatan nih, jadi nggak bisa ngelihat yang lain sih. Tapi gue bisa komenin soal layarnya nih. Untuk yang nggak terang-terang banget sih, layarnya sebenarnya masih kelihatan sih ya. Tapi kayaknya agak sayang sih. Kayaknya kalau nitsnya bisa lebih tinggi lagi, kayaknya bakal oke sih. Tapi kayaknya kurang inilah, kurang abdol gitu. Kalau misalnya cuman di sini, kayak kurang aci. Coba kita ngetes soal apakah masih robotik kalau misalnya ada suara-suara motor ya. Ya by the way ini 2K masih getar. Sekalian kita tes kalau misalnya lebih stabil gambarnya gitu. Nih, ayo kita ke jalan raya. Nah ini sekarang gue pakai Full HD 30 fps ya. Di stabilizernya gue nyalain karena dari software gitu, kayak ultra stabilization-nya. Sekalian ngetes mic juga. Ini banyak motor, banyak mobil gitu ya. Suara gue tuh masih bisa ke pick up dengan baik gitu. Nah ini salah satu yang gue salut dari Infinix karena mendengarkan nih. Karena kalau lu tahu, kalau kalian yang ngikutin kita itu biasanya salah satu yang dikritik dari Infinix terutama itu mikrofonnya agak-agak robotik. Cuman ya ini udah beres sih. Akhirnya beres ya. Gokil. Akhirnya Infinix mau mencoba bangkit lah gitu. Ini baru untuk awannya ini emang putih gini ya, tapi emang gini sih. Parah juga ya posturnya. Tapi seenggaknya mukanya masih kayak highlight dengan mantap sih. Oke, lu lihat daunnya yang ini nih. Nah, itu kayak nggak angkat, cuman ya udahlah, yang penting muka dan audio itu yang penting dari kamera depan. Tapi kalau Full HD 60 fps gimana nih? Kalau buat story jadinya kayak begini. Nah ini buat 60 fps sayangnya masih geter parah sih. Tapi ya walaupun emang gue expect ada yang ini, kamera depannya sih so far sejauh ini gue lihat emang nggak yang terbaik gitu. Cuman gue lihat udah mulai beres lah gitu, walaupun masih ada PR di sana sini ya. Lu kalau lihat juga dari exposure-nya gitu ya, SDR dan lain-lain. Tapi tentunya gue suka akhirnya kamera depan dari Infinix-nya lebih beres gitu. Jadi gitu aja, mending balik aja
Studio. Let's go. Jadi gini, mungkin ini sedikit mengecewakan ya untuk handphone yang satu ini. Biasanya kan bener-bener bisa kasih performance kenceng di harga yang pas. Sekarang pakai chipset yang nggak bisa nunjukin performance-nya. Ya tak king saat ini kayaknya belum enak gitu buat di Note 40 Pro Plus 5G-nya. Dimensity 7020 itu kayak rebranding si 930 kayak gimana gitu. Chipset yang semuanya itu setuju kalau chipset gagal untuk nunjukin performance-nya. Tapi sekali lagi, biar nggak salah paham ya, bukannya lambat loh si Asus-nya, bukan lambat banget gitu. Cuma buat di tahun ini dengan harga segini pasti akan sulit kalau mau jualan dari segi spek SoC-nya aja. Ngeri pak ya, range harga segini udah ada lawan yaitu si Snapdragon 7S Gen 2 gitu. Nah untungnya Infinix ini tetap pinter, nggak bisa kasih performance tapi overall yang lainnya itu di upgrade. Smart movement cukup ya, cukup smart movement maksud gua. Jadi nggak kasih handphone yang nanggung mau dipakai kebutuhan tertentu kayak masih kurang gitu. Ini masih bagus banget kalau lu dipakai buat seharian. Ditambah jelas juga mereka memperkuat dari unique selling point-nya dari segi baterai yaitu wireless charging-nya yang jadinya jelas gitu untuk di penggunaan seharian bukan untuk gaming lagi kan. Cuma nggak sampai itu aja, yang gue masih bingungin sekarang nih ya, sekalian juga nanya ke kalian, bedanya Infinix Note 40 Pro Plus 5G sama yang non Pro, ini namanya panjang banget, sama yang non plus itu apa sih gitu ya? Yakin cuma beda spek RAM sama baterainya aja kan? Kayak nggak ada bedanya lagi gitu. Dan di harga launching yang kemarin yang lumayan beda dari 3,5 jutaan yang non plusnya dan 4,1 untuk plusnya kayak 600.000 gitu, kayak spek sisanya sama gitu. Tapi make sense sih, modal nambah RAM biasanya kan beda 200.000. Terus upgrade chargeran lumayan mahal juga ke 100 watt lagi. Ya masuk lah, cukup masuk. Ditambah juga lu beli dapat powerbank wireless lagi, make sense lah harga segitu. Cuma itu aja yang perlu kalian consider, SoC-nya. Menurut gua, kalau lu ngincar style yang oke dari Infinix, jelas seri 5G ini bagus. Tapi kalau lu mau ngajar performance, gue sih mending rekomendasiin yang 4G-nya aja. Speknya itu kan lebih stabil gitu. Tapi sih kelihatannya si Infinix ini sengaja gitu nerf versi 5G-nya ini biar nanti bisa kasih panggung buat GT20 Pro-nya nanti gitu. Hidangan utama Infinix di tahun ini. Dan jadinya pas gitu, si 5G ini akan jadi handphone kasual aja yang udah premium. Bener nggak? Nah, ya udah mungkin aja dulu pembahasan gue dari Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Ini harganya oke juga, cuman ya kalian mesti consider jangan sampai salah beli. Dan ya udah mungkin itu aja, kalau ada diskusi silahkan komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita, ada Instagram, TikTok, Facebook, Discord. Yang semua linknya ada di deskripsi. Kalau mau beli cek link deskripsi juga. Jangan lupa subscribe juga. Pokoknya jangan lupa semuanya soal nyantai gitu ya. Jadi ya udah mungkin itu aja dulu. Bye bye.